Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho'illah wa li syafaati Rasulillah ala hadini ya kulihatun salihah. Summa ila hadun Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa durriyati wa ahli baiti ajma'in. Summa ila hadratin jami'il malaikatil muqarrabin wal malaikatil arsyil azim. Jami'il anbiya wal muslim wa syuhada'i wa salihin. Summa ila hadratin jami'il awliya illah. Summa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirra. Summa Syekh Fadil Al-Jailani Qaddasallahu sirra. Summa ila hadratin Ibnu Athaillah Sekretari Qaddasallahu sirra. Summa ila jami'il masyayikhina. Summa ila jami'il wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang membawa tafsirnya, Bapak Ibu Anda bisa buka jilid yang kedua, tafsir Al-Jailani, halaman 100, halaman 450. Ini di pembuka surat untuk surat Yusuf. Tapi kita sebelum membaca tafsirnya, kita baca dulu, kita pengantar dulu Bapak Ibu ya. Karena kita ada dua hal yang akan kita bahas nanti, yaitu psikologi Al-Hikam sama tafsir Al-Jailani. Saya dulu waktu SMA di pesantrennya kakek saya, itu saya ngaji, eh, ustadznya hanya ngajar dua, tiga ya. Tiap hari, tiap habis subuh itu ngajinya tafsir sama hadis. Kitab hadisnya itu ada macam-macam, ada Riyadhus Shalihin, ada Al-Lu'lu' wal Marjan, ada beberapa kitab hadis yang lain. Kemudian kita tafsirnya tafsir Ibnu Katsir. Itu tiap habis subuh. Kalau seminggu sekali ngajar Al-Hikam, kitab Tauhid. Hatam diulang lagi. Beliau ngajar di beberapa tempat di Surabaya, tapi ngajinya kemana-mana cuma itu. Nggak mengajar yang lain selain tafsir, hadis, sama Al-Hikam. Nah, saya pengen dulu beliau, jadi kita ngaji tafsir sama ngaji Al-Hikam. Nah, kalau hadis, ya kita belum ngaji hadis apa Ibu. Kita ngaji tafsir dulu sama Al-Hikam. Biasanya tafsir ini kita ngaji tiap jam pagi sekitar itu, tafsir Al-Jailani. Nah, cuman sekarang kita geser duhur karena pagi kita pakai mentoring abundance jam 5 pagi. Jadi tafsirnya diganti jam setengah satu. Kira-kira setengah jam, lalu sambung dengan Al-Hikam. Saya cerita sedikit apa Ibu tentang pecahan spiritual saya ya. Ini yang Anda lihat ini gambarnya ayah saya. Jadi ayah saya ini eh, dulu ngisi rubrik tanya jawab agama di koran terbesar di Surabaya, Jawa Pos. Saya ingat tiap hari Jumat tahun 80-an hingga beliau wafat tahun 87. Saya umur 10 tahun. Jadi ketika beliau wafat itu ada orang yang ngasih tahu saya bahwa untuk menebus dosanya orang tua, anak itu kalau bisa baca surat Al-Ikhlas 100.000 kali. Jadi itu saya diem-diem, saya baca itu 100.000 kali Al-Ikhlas. Berapa berapa minggu itu saya baca. Saya umur 10 tahun waktu itu. Kayak anak saya nomor 3, Ahmad. Akhirnya ketahuan kakek saya dipanggil, dibilang, udah jangan banyak-banyak zikirnya masih anak-anak, nggak boleh. Tapi udah terlanjur saya lakukan, ya sudah. Itu pesan spiritual yang pertama. Lalu kemudian saat saya SMA, saya ikut kakek saya di Penilih. Kakek saya itu ulama di Surabaya. Jadi ayahnya ayah ya. Tinggal di situ. Lah selama di Penilih itulah saya ngaji dada
Ustadz Salim Bahris, yang tadi saya ceritakan ngajar Al-Hikam sama tafsir sama hadis. Nah, Ustadz Salim Bahris ini menerjemahkan kitab Al-Hikam ke bahasa Indonesia, yang mungkin sepengetahuan saya yang pertama kali menerjemahkan. Lalu sepanjang hidupnya beliau ngaji itu, kalau hatam diulang lagi, hatam diulang lagi. Jadi nggak ganti-ganti, cuma itu aja. Beliau wafat diteruskan anaknya, Ustadz Abdullah Bahris. Anaknya ini ketika saya SMA, beliau kuliah. Jadi usianya nggak terpaut jauh dengan saya. Kalau abinya lagi ngajar, anaknya di samping apa di bawah begitu, biasanya yang bagian baca anaknya, Iqra gitu. Anaknya yang membaca ayatnya, abinya yang membaca tafsirnya. Anak beliau masih ada, tapi sekarang cucunya juga ngajar. Dan semua stylenya sama, ngajar hal yang sama. Tafsir, hadis, sama al-hikam. Dan saya pernah ngaji ketiga-tiganya, jadi mulai kakek, anaknya, sampai cucunya. Tiga generasi mengajar tafsir, hadis, dan al-hikam. Nah, eh, di masa SMA saya itulah saya ngalami apa, orang bilang saya sokibul stres ya. Tapi tetap ngaji terus saya ini, walaupun sering stres. Sampai kemudian kuliah psikologi juga untuk ngobati stres saya, sampai ibu saya meninggal dunia. Ibu saya meninggal dunia itu, eh, kemudian saya pernah cerita selama 30 hari saya merawat diri saya begitu, karena udah kayak hampir hampir gila kali saya itu. Jadi pandangan saya kosong karena saya menyesal sekali kenapa nggak lebih berbakti sama sama ibu. Saya sempat merawat ibu saya kira-kira 5-7 tahun ketika beliau sakit stroke. Dan itulah pertemuan saya pertama dengan eh, kakek guru penulis Al-Hikam, yaitu Imam Abdul Hasan Asyadili. Karena di situ rekodnya Sadili ya. Lalu ketika saya kuliah, sampai awal menikah, saya punya guru yang lain lagi, namanya Kiai Ahmad Tobib. Ahmad Kusna ini cuman sama seorang syekh di Saudi, namanya diganti jadi Ahmad Tobib, karena kerjaan beliau itu ngobatin orang. Jadi beliau terkenal di Surabaya itu suka ngobatin orang. Dan ketika beliau sakit, saya suruh ngobati beliau pakai chef. Kata beliau, "Ada ilmuku ini bisa ngobatin banyak orang kecuali aku sama keluargaku," kata beliau gitu. Jadi kalau aku keluargaku yang sakit, akhirnya beliau minta saya ngobati pakai chef. Jadi itulah awal kelahiran chef. Setiap ke beliau saya diminta untuk apa? Jadi dalam kondisi saya gundah, stres itu saya ke beliau, beliau cuma senyum-senyum aja. Kamu baca zikir ini. Zikirnya apa? Sederhana. Cuman gini aja zikirnya. Allahumma rzuqni ilman nabiyyin. Ya Allah karuniakanlah aku ilmunya para nabi. Wa hifdzul mursalin. Dan hafalannya para rasul. Atau hifdzul juga bisa hafalan, bisa juga penjagaan. Jadi dijaga seperti para rasul. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Dan ilham yang kau berikan pada para malaikatmu al-muqarrabin yang sangat dekat denganmu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu, wahai Tuhan yang sebaik-baik pemberi rahmat. Ini jangan dibaca Bapak Ibu ya. Karena ini harus lewat guru. Karena ini ada efek sampingnya. Tapi beliau cuma gini, gampang kan nak bacanya, iya, ya gitu. Cuman gitu, cuma minta ilmunya para nabi, hafal penjagaannya para rasul, dan ilhamnya para malaikat. Tapi yang kamu minta ini sangat besar. Jadi supaya wadahmu ini kuat, kamu harus puasa 41 hari. Jadi itu yang dikasihkan guru saya. Tiap Rojab sama tiap Muharram. Karena itu kata beliau bulan suci ya selain Ramadan. Tiap ke sana bulan Rejab kasih itu lagi, Muharram gitu lagi. Itu dari saya kuliah sampai saya awal menikah di tengah kegundahan saya. Dan begitu zikir itu dibaca semakin stres, semakin depresi. Ya saya tuh di minggu-minggu ketiga itu udah kayak orang gila gitu. Saya lapor ke guru saya, tapi ya, ya memang begitu. Yang kamu minta itu ilmu laduni, ilmunya para nabi, ilmunya para rasul. Kalau kamu
Guncang, ya biasa, memang begitu. Tapi kalau kamu kuat, nanti akan ada hikmahnya. Tadi bertahun-tahun saya dikasih itu sama beliau, entah saya ulang berapa kali waktu itu, sampai akhirnya lahirlah chef. Jadi chef itu lahir dengan perjalanan yang sangat berat. Saya masih ingat di awal-awal chef itu kita di hotel bintang 5 di mana? Menara Peninsula, kemudian di mana? Hotel apa? Bukan yang kita sering Grand Melia. Hotel Grand Melia di mana itu? Grand Melia itu di anu ya, Sudirman ya. Itu saya masih gitu. Jadi tiap asar baca itu. Jadi biasanya saya masuknya agak lama karena saya harus zikir itu dulu. Jadi itulah apa yang prosesnya Bapak Ibu ya. Jadi nggak mudah emang. Hingga akhirnya saya ketemu guru saya yang berikutnya namanya Habib Idrus. Itu begitulah itu saya baru pulang dari Harvard. Itu Anda lihat kaos saya masih kaosnya Harvard Business School itu. Tiba-tiba saya dipanggil sama beliau dan beliau bilang, Pak Is, kamu harus ikut saya. Apa kata kakek saya begitu. Ya sudah, akhirnya saya sama beliau ditaruh di hutan, diminta zikir, baca la ilaha illallah 70.000 kali. Terus kemudian pokoknya kalau kamu takut jangan lari. Ya Mas Amar ya takut jangan lari Mas. Ngantuk jangan cari bantal, lapar jangan cari makan, temukan kecukupan dalam kalimat la ilaha illallah. Ya Alhamdulillah. Sejak itu saya nggak pernah takut lagi kayaknya. Lihat apapun, mau ketemu apapun, saya bilang sesama makhluk jangan aneh-aneh, tak tempilin kamu. Jadi ya, ya gitu. Gitu Mas Sambar. Kalau ketemu yang aneh-aneh bilang sesama makhluk jangan aneh, tak tempilin kamu aneh-aneh gitu. Temukan kedamaian dalam kalimat la ilaha illallah. Begitu. Dan akhirnya guru saya ini wafat. Ketika saya lagi di Canberra, saya lagi training 1 bulan itu di Sydney, Canberra sama Melbourne. Saya lagi di Canberra tiba-tiba telepon sama anak beliau bahwa Abi wafat mas. Dan beliau bilang sebelum wafat itu yang dicari saya. Mana Faiz itu. Dan setelah beliau wafat inilah, kemudian sebelum beliau wafat saya sempat ke Inggris, kuliah di Inggris. Dan ketika di Inggris itu ada kelompok apa atau rekod Naksabandi. Saya saya 1 jam tuh dari Birmingham ke Inggris ke tempatnya apa sohbetnya itu ke pertemuannya sampai di dapur dicegat sama mursyidnya nggak boleh masuk gurunya kata gurunya kamu udah punya guru kayaknya gitu bingung saya guru siapa lah itu latoifnya udah nyala balik kamu balik gurumu aja nggak boleh ke sini ya udah punya guru nggak boleh punya guru yang lain lah begitu kata beliau akhirnya nggak jadi tuh saya balik lagi naik bis 1 jam lah ketika di Inggris itulah kemudian saya mimpi ketemu gurunya Torekot Qodiria Naksabandi TKN ya siapa namanya Aba Anom ya selama masa beliau hidup saya nggak pernah ketemu beliau tapi ketika saya di Inggris tiba-tiba mimpi ketemu beliau ditalkin talkin la ilaha illallah lah saya bingung saya nggak pernah ketemu tiba-tiba beliau ke sini akhirnya saya telepon alumni saya yang muridnya Aba Anom kata beliau oh ada itu khalifahnya Aba Anom yang lagi kuliah di Belanda ambil doktor. Nah, akhirnya saya telepon beliau. Kata beliau, waduh mas, zaman udah ditelkin sama guru saya, harus saya talkin juga. Loh, saya ini nggak niat untuk bayat di tarekat apapun, kata beliau. Tapi guru saya gimana? Udah talkin saya, berarti harus saya talkin. Jadilah saya ditalkin Qadiriyah. Atau TKN, ya, Qadiriyah Naksabandi. Dan terakhir, eh, ketika Habib itu wafat itulah, kemudian saya mimpi sama kakek saya yang di mana?
Yang pertama kali saya SMA itu, ya Dahlan Basuni, pendiri Pesantren Tahfidz Quran di Surabaya, dan sama beliau ini eh, saya mimpi beliau duduk samping seorang syekh begitu. Beliau bilang, Faiz kamu ke sini. Enggak ya, kamu tahu siapa ini? Enggak tahu ya. Beliau ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pemimpinnya para aulia gitu katanya. Oh iya ya. Saya bangun. Lah saya bingung. Saya harus kemana ini? Nah, kemudian ada alumni namanya Ustadz Nafis, yang beliau ini sebagai apa perwakilannya Syekh Badil Al-Jailani di Indonesia. Nah, Pak Nafis itu ya lucu lagi beliau ini. Dulu alumni kami di SEF, tiba-tiba hadir di sebuah training kita, terus datengin saya, Mas Faiz, saya mau ngomong. Iya Pak Nafis, kenapa? Saya ini punya nadar. Nadar apa Pak Nafis? Saya sakit suatu hari, sakit keras. Udah doa macam-macam nggak ketemu. Terus saya bilang, saya mau baca Fatihah buat Pak Faiz itu. Tapi kalau saya sembuh, saya mau ngasih uang ke beliau 100 juta gitu. Jadi jadi beliau beliau baca Fatihah terus sembuh, dan akhirnya datang ke saya ngasih uang 100 juta, tapi tidak untuk saya, digunakan untuk training sosial, training sosial yang apa, yang itu karena apa beliau sumbangkan lah, akhirnya kita undang para guru-guru untuk kita training sosial. Pak Nafis itu yang bayar di 100 juta itu. Nah, di kemudian hari Ustaz Nafis ini kemudian menjadi perwakilannya Syekh Fadil Al-Jailani, seorang mursyid Tarekat Qadiriyah, cucu ke-25 dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang menyusun kitab Tafsir Al-Jailani yang mau kita baca ini ya Pak Ibu. Ini kitab tafsir yang udah hampir hilang. Jadi manuskripnya itu jarang yang menemukan, hingga suatu hari beliau ini keliling dunia ke puluhan perpustakaan di seluruh dunia, salah satunya ada perpustakaannya Vatikan, yang nggak boleh masuk kecuali Vatikan ya, percaya Paus itu. Tapi karena beliau cucunya si Abdul Jailani, akhirnya boleh masuk ke situ. Dan dikopilah manuskrip-manuskrip itu menjadi apa kitab-kitab karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di antaranya Syekh ya, Tafsir Al-Jailani ini. Dan akhirnya kata Pak Nafis lah, kalau gitu Pak Mas Faiz, mumpung ini cucu Syekh Abdul Jailani lagi di Indonesia, dia lagi 40 hari keliling Indonesia, kemudian Malaysia sama Brunei, hari ke-40 ini tinggal di villa saya di Bogor. Kalau Mas Faiz mau saya tunggu di sini. Oh ya udah, Ustaz Nafis. Akhirnya saya ke sana ketemu Syekh Abdul Jailani ini, dan saya lagi saya dikasih ijazah zikir eh, apa namanya Thariqat Qadiriyah. Jadi kalau orang tanya sama saya Pak Faiz ini ikut Thariqat, saya bingung karena saya nggak pernah ikut. Gurunya ngasih saya gitu. Jadi saya bingung. Jadi ada dari PKM apa namanya apa Anom, kemudian eh, Alawiyah dari Habib Idrus, kemudian Qadiriyah dari Syekh Fadil Al-Jailani, kemudian Syadziliyah dari yang pertama kali saya 30 hari itu. Saya bingung, saya tanya Pak Nafis apa boleh kita itu mengamalkan berbagai amalannya torekat macam-macam itu? Kata beliau, ya tergantung wadahnya, Mas. Normalnya cuma satu guru, tapi yang mungkin wadah sampean cukup ya sudah, jalani aja, wong sampean nggak pernah minta. Saya nggak pernah minta, dikasih sama gurunya. Nah, suatu hari terakhir, Bapak Ibu, ini sejarah kenapa kita baca Tafsir Jailani ya. Saya beberapa tahun kemudian, itu kira-kira setahun yang lalu kalau saya nggak salah, Syekh Fadil Al-Jahil lagi di Indonesia. Saya menghadap beliau karena saya habis baca buku 40 hari Kholwat. Ada orang dari Jerman itu ke Turki ketemu mursyidnya eh, sebuah toriko di sana, diminta kholwat 40 hari. Saya bilang ke beliau, boleh nggak saya kholwat? Karena saya kayaknya mulai ada guncangan batin lagi, kata beliau. Hmm, boleh.
Di Istanbul boleh nanti. Beliau tinggal di Istanbul. Tapi kamu hatamkan dulu tafsir Al-Jailani, kata beliau begitu. Diminta baca ini. Sama ada 5 kitab. Nanti ada 4 kitab yang lain. Lah ini 6 jilid Bapak Ibu. Jadilah Bapak Ibu, kita mulai baca tafsir Al-Jailani. Jadi ini saya tidak sedang mau ngajar Anda tafsir Al-Jailani karena saya nggak punya kualifikasi. Saya ini nggak bisa bahasa Arab. Beda sama kakak saya, ayah saya, kakek saya bisa baca kitab bahasa Arab. Jadi kalau Anda lihat saya baca baca kitab Arab kemudian ada salah-salahnya, ya mohon maklum karena saya nggak menguasai grammarnya Arab, nggak tahu ilmu nahwu sorof. Jadi saya pun baca terjemahan. Ini terjemahan bukan bahasa Arabnya langsung. Jadi saya tidak dalam kapasitas mengajar Anda. Saya ini bukan guru Anda. Saya hanya teman seperjalanan Anda untuk membaca bareng. Jelas ya, ini saya kasih konteksnya supaya Anda tahu bahwa saya tidak punya kualifikasi sebagai ustadz, apalagi guru Anda. Saya bukan ustadz, saya trainer. Saya cuma diminta guru saya untuk menghatamkan ini. Lah, dasar saya ini orang males, cenderung nggak istiqomah. Lah, daripada saya baca sendirian, saya ajak Anda baca bareng. Supaya saya istiqomah bacanya, gitu loh ya. Jadi, mohon maaf, kalau ada terjemahan ini tafsir Jalal al-Jalal ini termasuk dengan tafsir sufi. Jadi tafsir itu macam-macam. Ada tafsir yang kayak Ibnu Katsir itu tafsir yang paling umum. Saya sangat menyarankan kalau Anda baca tafsir pertama kali yang Anda baca Ibnu Katsir karena itu tafsir yang apa ya, semua mazhab dalam Islam itu bisa menerima. Ada juga tafsir yang itu menafsiri ayat Al-Qur'an ya dari sisi saintifik. Jawahirul Quran itu style tafsirnya adalah mengkaji dari sisi saintifik. Nanti ada tafsir lain yang mungkin dari sisi apa sangat minimalis. Tafsir jalan lain itu sangat minimalis, tipis tafsirnya. Ada juga tafsir yang sifatnya mau menjelaskan sisi apa keindahan bahasa Al-Qur'an dari sisi gramatikalnya. Di antaranya punyanya Profesor Quraisy Shihab itu keserasian dalam Al-Qur'an, tafsir apa namanya? Al-Misbah itu tafsir itu. Jadi tafsir Quran itu seperti seperti diamond, seperti apa? Eh, apa diamond itu? Berlian yang kalau Anda lihat dari salah satu sisi itu cahayanya beda. Saya dulu sempat sekolah berlian Bapak Ibu. Sekolah saya ini aneh-aneh. Sempat kuliah sekolah berlian 2 tahun. 2 bulan di Thailand. Jadi Anda sih lihat dari atas itu cahayanya beda, dari samping beda. Jadi Quran itu Anda baca berkali-kali, bisa Anda menemukan hal yang berbeda-beda. Nah, para mufassir itu punya spesialisasi masing-masing. Nah, tafsir Al-Jailani ini termasuk kategori tafsir sufi, tafsir batiniah. Jadi ada beberapa banyak hal yang susah dipahami kecuali para penempuh jalan rohani. Nah, nanti kalau Anda misalnya menemukan wahdah zatiyah, mazhar, dan lain-lain istilah-istilah hayuli ini, bahasa saya nggak bisa menjelaskan. Jadi jangan tanya sama saya. Pokoknya kita baca bareng aja. Ya, saya bukan ulama, saya bukan ustadz, saya bukan guru Anda, saya cuma teman membaca Anda. Jelas Bapak Ibu ya. Tapi kalau khusus untuk Al-Hikam, saya memang udah minta izin ke guru saya untuk mengajarkan ini pada Anda. Dan beliau mengizinkan, bahkan beliau ada di grup WA-nya. Beliau memantau di grup WA itu. Kalau saya salah, pasti saya akan dihubungi oleh beliau. Jadi kalau Al-Hikamnya emang saya dapat izin untuk mengajarkan. Kalau tafsir ini, akadnya bukan mengajarkan, tapi apa? Membaca bersama. Ya. Oke, hari itu sejarahnya Bapak Ibu ya. Sekarang mari kita baca tafsirnya. Ini udah jalan berbulan-bulan, kita sudah sampai di surat Yusuf. Bagi Anda yang baru mulai ketemu sama saya di sini, Anda nanti setelah Ramadan bisa nyambung lagi sekitar habis subuh atau sebelum subuh, itu kita sambung lagi. Nah, khusus Ramadan kita habis duhur ya. Kita baca pembukaan surat Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin.
Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aitu hum li sajidin. Qala ya bunayya la taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Wa kadzalika yajdabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub wa 'ala ali Yaquba kama atammaha 'ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka alimun hakim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Bismillahirrahmanirrahim. Pembuka surat. Bagi orang yang merenungkan berbagai bentuk mimpi serta mentadaburi cara muncul dan sirnanya dengan cepat serta ketidaktetapannya seperti kilat yang menyambar, tidaklah samar bahwa wujud hayali adalah maujud yang paling halus dan paling lembut, paling jernih dari kekeruhan hayuli atau ragawi, serta paling mirip dengan tajalli ilahi yang selamanya terbarukan dan tersebar. Tetapi berbagai jejak ghaib yang terpetik dan terambil darinya akan melulu didapati sehingga harus direnungkan dan ditakwil. Karena itu mimpi yang benar merupakan salah satu bagian dari 70 bagian nubuah atau kenabian. Tetapi orang-orang yang melihat dan merenungkannya adalah termasuk dalam golongan orang yang Allah bentengi dengan jiwa suci dan ketajaman firasat yang didasarkan pada keterlatihan dan kemendalaman mengenai rahasia keberlakuan kesatuan zat atau wahdah zatiyah yang bertajalli pada zarah seluruh ciptaan dalam kalimat berbagai munasabah serta pertautan halus yang terjadi di antara bagian-bagian dan partikel-partikel berbagai fenomena atau mazhar. Pada puncak kelangkaannya dan dengan perantaraan itu, ia tak lain menjadi kesempurnaan mereka yang laik bagi seluruh pertumbuhan aktual mereka, dan dengan itu jadilah mereka mendapat hak sebagai khalifah dan wakil Tuhan. Di antara mereka adalah Yusuf As-Shodiq. Semoga salawat dan salam yang Sang Maha Pengasih dan tercurah padanya, yang telah meliputi alam hayal sampai tidak ada satupun bentuk mimpi yang sulit untuk ditakwil oleh Nabi Yusuf. Sebagaimana dikabarkan oleh Allah yang Maha Suci dalam surat ini, serta diungkapkan oleh berbagai tarikh dan hadis yang diriwayatkan dari sang Nabi yang terpilih, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Tatkala Allah Subhanahu wa taala hendak menunjukkan martabat Yusuf serta menggugah perhatian nabinya kepada ketinggian kedudukan dan martabat Yusuf, maka Allah menyebut kisah Yusuf dalam kitabnya sebagai penyempurna bagi luasnya lingkup kesempurnaan kekasihnya, beserta para wali pilihannya yang menapaki jejak sang kekasih agar setiap orang dari mereka meraih bagian martabat yang telah Allah takdirkan untuknya. Maka Allah pun berfirman memulai dengan nama maha mulianya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan nama Allah yang bertajalli dengan berbagai kesempurnaannya dalam ayat hayat, dalam alam hayal, Ar-Rahman yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya dengan menyeberangkan itu kepada berbagai bentuk materi terlihat dan gambar. Ar-Rahim lagi Maha Penyayang kepada mereka dengan merahmati mereka pada kaifiat ketampakannya dengan perincian dengan garis besar. Sampai sini saya yakin Anda masih banyak bingung dengan kata-katanya ya. Saya pun juga, Bapak Ibu. Dan saya tanya juga pada Ustaz Nafis, Mas Faiz, nanti kalau sama baca, banyak kata-kata yang membingungkan sampean, wis baca aja terus, kata beliau gitu. Karena memang kami pun para penerjemah ini juga bingung menerjemahkan beberapa kata-kata yang khas dunia batin ini. Tapi enggak apa-apa,
Nanti suatu hari akan dibukakan pelan-pelan sama Allah tirai-tirai kegaiban itu. Jadi itulah Bapak Ibu, saya nggak berani menjelaskan pada Anda, pokoknya kita baca aja ya. Khusus tafsir ini, saya nggak berani menjelaskan panjang lebar. Nanti kalau Al-Hikam, nah saya bisa ngomong agak panjang. Di sini emang begitu akadnya, saya tidak boleh ikut menjelaskan, cukup membaca saja. Alif Lam Ro. Wahai insan kamil yang laik dan patut untuk meninggikan panji berbagai rahasia ketuhanan dan simbol ketauhidan, serta membedakan intisari mimpi dan riwayat teragung untuk mengupaskannya dari kulitnya. Tilka ayatul kitabil mubin. Itulah, yakni berbagai ibroh, perumpamaan, kisah, dan jejak yang diceritakan kepada engkau dalam wahyu yang dibacakan padamu untuk meneguhkan dan mengangkat derajatmu. Dan itulah ayat-ayat kitab yang nyata, kitabil mubin, yaitu Al-Quran, dan merupakan hadirat ilmu kami yang mencakup semua yang kami kehendaki dan tentukan. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Sesungguhnya kami dari makom kedermawanan dan kelembutan kami menurunkan berupa Al-Quran yang tersusun dalam bentuk lafaz dan kalimat yang menerjemahkan perkara yang terdapat dalam hadirat ilmu huduri kami, serta dalam berbahasa Arab susunan kata-katanya sebagai inayat dari kami untuk kamu la'allakum ta'qilun, agar kamu sekalian memahami maknanya, mengerti simbol dan isyaratnya, serta mengerahkan akal yang telah dikaruniakan padamu untuk menyingkap berbagai rahasia dan hal-hal yang tersembunyi darinya. Nahnu nakussu alaika ahsanal qasas. Kami atas kesempurnaan kelembutan kami padamu menceritakan padamu wahai Rasul paling sempurna Nabi Muhammad SAW sebagai peneguhan atas risalah yang kau emban dan pengagungan atas dirimu, kami kisahkan kisah-kisah yang paling baik untuk didengar, paling sempurna untuk diambil manfaatnya, paling lengkap untuk dijadikan ibroh, paling paripurna faedahnya, dan paling menyeluruh pelajarannya. Karena akal yang cerdas pun dapat mengambil faedah berupa berbagai ibroh, peringatan, simbol, isyarat yang cukup baginya sebagai bekal, suluk, bekal perjalanan menuju Allah. Jika dia termasuk di antara para pemilik kecerdasan, serta kecakapan dan basiroh. Kami mengajarkannya padamu dan menarik perhatianmu kepadanya bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Dengan mewahyukan, dengan menurunkan dan menyampaikan wahyu Al-Quran yang mengabarkan berbagai hal gaib yang tersimpan dalam hadirat ilmu kami ini padamu. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Dan sesungguhnya engkau pada dirimu sebelum ini, yakni sebelum kami mewahyukan Al-Quran ini, adalah termasuk orang-orang yang belum tahu. Idh qala Yusufu li abihi. Nah, ini mau cerita tentang Nabi Yusuf, Bapak Ibu. Setelah surat Hud kemarin cerita tentang Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Su'aib, Nabi Musa. Ini nabi-nabi yang punya umat ingkar semua dan akhirnya diadab semua sama Allah. Sekarang style ceritanya beda. Cerita Nabi Yusuf sekarang. Tapi bukan tentang umatnya Nabi Yusuf, tapi tentang Nabi Yusufnya sendiri. Tentang pergulatan batin beliau dan juga perjalanan karir beliau ya. Nabi Yusuf ini. Wa idh qala Yusufu li abihi. Ingatlah wahai Rasul yang paling sempurna ketika Nabi Yusuf berkata pada ayahnya Nabi Yakub saat dia telah beranjak baligh dan melewati masa kanak-kanaknya. Ya abati, inni ra'aitu. Wahai ayahandaku, beliau memanggilnya dengan penuh kasih. Sesungguhnya aku bermimpi dalam tidurku melihat ahada asyara kaukabau wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Saya melihat dari mimpiku 11 bintang yang besar serta matahari dan bulan juga, kulihat mereka semua sujud padaku. Dengan menyungkurkan kening mereka di atas tanah kehinaan di hadapanku sebagai pengagungan dan penyambutan. Dalam ayat ini digunakan kata sajidin yang merupakan bentuk jamak untuk manusia berdasarkan takwilnya. Mengetahui hal itu ayahanda Nabi Yusuf yaitu Nabi Yakub
segera melarang beliau menceritakan mimpinya kepada saudara-saudara beliau. Qala ya bunayya, wahai anakku, beliau menggunakan bentuk musaghar sebagai ungkapan kasih sayang, wahai anakku, lantaran khawatir atas makar dari saudara-saudara beliau, la naksus ru'yaka ala ikhwatika. Janganlah kau ceritakan mimpimu itu, yang kau lihat itu kepada saudara-saudaramu, agar mereka tidak dengki padamu atas tingginya derajatmu. Fayakidu laka kaida, karena mereka akan membuat makar terhadapmu dengan godaan setan pada mereka dan akan berupaya membunuhmu karena dengki terhadapmu dan tingginya kedudukanmu. Inna syaitona lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan yang berdaya lagi menyesatkan adalah musuh nyata bagi manusia. Yang jelas permusuhannya serta penipu ulung yang memusuhi manusia dengan memakai baju persahabatan dan merusak mereka dengan embel-embel perbaikan. Kemudian manakala Nabi Yakub alaihissalam telah dengan cepat melarang Nabi Yusuf untuk menceritakan mimpi itu, lantaran khawatir atas makar saudara-saudara Yusuf, barulah beliau sibuk menakwilkan mimpi itu dengan berkata, wa kadzalika yajtabika rabbuka, dan demikianlah yakni perihal mimpi itu padamu dan pengistimewaanmu dengannya, Tuhanmu memilihmu di antara manusia dan mengistimewakanmu dengan kepemimpinan mulia serta kedudukan tinggi, yakni menjadi nabi dan wakil ilahi. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits, dan Allah memilihmu untuk mengajarkan kepadamu ilmu takwil mimpi, yakni memberimu kekhususan dengan ilmu bisa mentakwil mimpi sehingga alam khayal terungkap bagimu menjadi sempurna. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub, serta secara umum menyempurnakan nikmatnya padamu dan dengan dirimu sebagai perantara kepada keluarga Yakub, yakni anak cucunya dan siapa yang terafiliasi padanya meskipun di bawah. Kama atammaha ala abawaika, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua bapakmu, yakni kedua kakekmu, min qablu Ibrahim wa Ishak, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak, yang Allah berikan kepada keduanya kenikmatan, keutamaan yang tidak pernah diberikan kepada seseorang sebelumnya. Jadi Nabi Yusuf itu bin Yakub, kemudian Nabi Yakub keturunan Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Jadi makanya Nabi Ibrahim disebut dengan bapaknya para nabi. Dari Nabi Ibrahim ada dua anak, Nabi Ishak ini menurunkan Bani Israel, Nabi, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan seterusnya. Sementara Nabi Yusuf punya 12 saudara ya, 11 saudara. Itu apa namanya, kabilah-kabilah Bani Israel. Lalu anak yang lain Nabi Ismail itu menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Allah berikan pada keduanya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak, kenikmatan, keutamaan yang tak pernah diberikan kepada seseorang sebelumnya, berupa derajat sebagai kekasih, keselamatan, pertolongan, tebusan, pembebasan, dan nikmat-nikmat besar lainnya. Inna rabbaka alimun hakim. Sesungguhnya Tuhanmu yang memeliharamu dengan berbagai kelembutan, kemurahan. Dia maha mengetahui dengan ilmu hudurinya mengenai kesiapan hamba-hambanya sesuai dengan apa yang telah tetap dalam kodoknya secara global, hakim, dan dia maha bijaksana dalam perinciannya berdasarkan ketetapan globalnya tanpa sesuatu pun luput dari genggaman ilmunya. Shadaqallahul azim, sadaqar rasul karim, ala dzalika minasyahidin. Jadi kita apa? Ngaji Quran setiap satu jeda ya. Ini ayat ke-6 jeda. Apa namanya? Ruku ya. Iya. Ada tanda gini apa namanya? Ain. Satu ain. Ah, ya, pembatas. Dan satu ain satu kisah ya. Nah, kita berhenti di ayat ke-6. Ini surat tafsirnya Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut dengan Al-Hikam. Al-Hikam berapa lama ini Mas? Lewat. Udah lewat. Oh. Apa besok aja ini? 15 menit dulu ya. 15 menit Pak cukup. Ya.
Jadi Bapak Ibu, kitab Al-Hikam yang saya pakai ada tiga macam ini. Anda bisa lihat, ini yang pertama terjemahan dari guru saya, Ustaz Salim Bahris, yang warna kuning itu. Lalu ada Al-Hikam yang bahasa Inggris, The Book of Wisdom. Kemudian ada lagi Al-Hikam Sufi Aphorism ini eh, saya capture begitu ya. Langsung saya tampilkan di sini. Mengapa Al-Hikam ya? Jadi kita bahas mengapa dulu, kita nggak bahas dulu isinya. Karena ini kitab tauhid utama bagi para penempuh jalan cintanya. Jadi kalau Anda berniat menempuh jalan cinta menuju Allah, ini banyak ulama menyarankan Al-Hikam lah kitab yang sangat penting untuk kita baca. Dan sangat enak bacanya ya. Bahkan Said Ramadul Al-Buti, ini ulama besar dari Suriah ya. Ayah saya pernah menerjemahkan buku beliau ini. Jadi ayah saya menjelang wafat menerjemahkan buku beliau. Said Ramadul Al-Buti. Beliau ini syahid ketika ngajar. Jadi ketika sedang ngajar di masjid, dibom masjidnya. Jadi di Quran beliau itu tumpah darah beliau dan beliau wafat di situ. Said Ramadan Al-Buti ini pernah mengatakan, seandainya bacaan sholat diperbolehkan dengan sesuatu selain Al-Quran, maka hikmah-hikmah dari Al-Hikam sangat layak dibaca di dalamnya. Dan ini saya kutipkan tentang Al-Hikam itu jalan menuju ihsan ya. Jadi dalam agama itu, Bapak Ibu, ada tiga kelompok besar, tiga hal besar yang perlu Anda tahu. Yang pertama akidah, yang kedua syariat, yang ketiga akhlak. Akidah itu apa? Teologi. Di level ini semua agama beda. Apa? Eh, karena itu akidah Islam ini menjadi pokok ya. Ini yang perlu dikuasai. Ngajinya ngaji tauhid di bidang teologi. Ini biasanya agak berat ilmu kalam ini bahasnya. Anak saya Zendi itu di kelas 2 SMP mengalami kegelisahan batin yang luar biasa yang saya bilang itu ntar dulu. Saya pikir masalah apa? Saya pikir masalah remaja. Ternyata apa? Kegelisahan tentang teologi. Wah, saya repot jelaskan kepada anak SMP. Saya bilang nanti aja kalau udah kuliah bilang itu. Nah, itu di bidang akidah. Lalu yang kedua syariat. Nah, syariat ini fikih biasanya kalau anak tanya belajar ke ustadz yang banyak itu di YouTube. Hukumnya ini, hukumnya itu, halal, haram ini syariat. Oke. Yang ketiga itu akhlak. Akhlak itu apa? Ya ihsan. Ya. Bagaimana karakter Anda, bagaimana perilaku Anda, baik perilaku yang lahir maupun perilaku batin, bisikan hati maupun yang nampak dalam perilaku. Nah, Nabi pernah bersabda, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaroka. Ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kemudian jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat. Jadi jadi ihsan itu apa? Akhlak batiniah. Nggak kelihatan. Suara hati Anda. Tapi ini bisa sangat membedakan, Bapak Ibu. Anda sama-sama puasa begini, itu kualitasnya beda-beda nanti. Kata Imam Ghazali, puasanya orang awam itu sekedar nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan suami istri. Itu puasa orang awam. Puasanya orang yang mulai ihsan, ya, mulai apa melakukan laku batin itu tidak sekedar nggak puasa, nggak minum, tapi juga menjauhi hal-hal yang membuat kita lupa dari Allah. Lalu ada puasa yang khawasul khos, puasanya orang yang lebih khusus lagi, para pecinta Allah ini, puasanya sudah benar-benar hatinya selama sebulan itu nggak pernah geser dari Allah. Nggak sekedar nggak makan, nggak minum, tapi hatinya udah benar-benar hanya fokus sama Allah. Nah, Al-Hikam ini, Bapak Ibu, untuk mengantarkan kita tidak hanya sekedar memenuhi syariat, tapi juga sampai ke level ihsan. Nah, efek samping kalau kita bisa memahami yang mempraktikkan Al-Hikam adalah transformasi hati. Mungkin dari luar sama,
Tapi hatinya yang jauh beda. Core of the core-nya itu hati kita nanti. Nah, ini saya kutipkan dari punya Syekh Said Rahmat Al-Buti tadi dia. Jadi Syekh Said Rahmat Al-Buti itu bikin apa namanya eh, tafsirnya Kitab Al-Hikam. Kalau kalau Quran dimaknai namanya tafsir, tapi kalau kitab biasa dikasih dimaknai namanya sarah. Jadi sarahnya Kitab Al-Hikam. Saya kutip dari buku beliau ini seperti ini ya, Bapak Ibu. Para ulama di sepanjang masa berlomba-lomba untuk menulis penjelasan kitab ini. Kitab ini berukuran tipis namun memiliki dampak dan manfaat yang luar biasa. Mereka melakukan ini karena terdorong ingin mendapatkan keberkahan dan anugerah melalui kitab ini. Hal ini terutama setelah meyakini bahwa banyak dari penuntut ilmu di Universitas Al-Azhar dilapangkan dan diangkat derajat hidupnya karena keberkahan kitab ini. Nah, siapa Ibnu Athaillah? Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Maliki. Beliau hidup di tahun 1259 sampai 1310 Masehi. Ini ya abad-abad keemasan Islam ya. Jalaluddin Rumi itu di tahun-tahun ini beliau hidupnya. Beliau ulama syariah terkemuka di Mesir sezaman dengan Jalaluddin Rumi di Turki. Jadi kalau mau Rumi tahun 1207 di Turki, beliau tahun 1259 di Mesir. Dan awalnya adalah ulama syariah, ulama fikih. Ya. Jadi jangan keliru Bapak Ibu, orang yang menggeluti dunia batin itu nggak boleh keluar dari syariat. Karena ada banyak orang yang mempelajari ilmu batiniah seperti ini, terus kemudian nganggap yang penting itu hatinya. Nggak sholat nggak apa-apa, yang penting ruhnya selalu sholat gitu, misalnya begitu. Lah itu nggak benar ya. Nabi pun masih syariat ya, masih masih mematuhi syariat gitu ya. Karena itu ulama ilmu batin yang beneran itu harusnya dulunya ulama syariat, nanti ngerti fikih. Beliau ini dulunya ulama syariat, mengajar di Universitas Al-Azhar. Beberapa muridnya yang terkenal adalah Taqiyuddin As-Subki, mufti Syria, Imam Syihabuddin Al-Qarafi, pakar usul fikih, pemimpin madhab Maliki pada zamannya, dan lain-lain. Dan apapun yang disampaikan Al-Hikam ini selalu bersumber pada Quran dan Sunnah. Ini argumen untuk orang-orang yang selalu ngomong, saya nggak mau belajar kecuali Quran dan Sunnah. Gitu. Kita kembali pada Quran dan Sunnah. Gitu. Kan klaimnya begitu. Padahal Bapak Ibu, semua ulama yang ulama beneran pasti sumbernya Quran dan Sunnah. Beliau disebut dengan mursyid ketiga dari Syadziliyah, di mana mursyid pertamanya adalah pendiri Thariqat Syadziliyah, yaitu Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Kemudian murid beliau yang namanya Imam Abdul Abbas Al-Mursi, dan baru kemudian murid ketiganya, cucu muridnya adalah Ibnu Athaillah As-Sakandari Suhaibul Hikam, yang penulis kitab Al-Hikam ini. Dan kita, Bapak Ibu, dalam yang saya baca ini ada program 100 hari menyelami, menghidupkan hikmah-hikmah pencerah jiwa dalam laku hati kita sehari-hari, menjadikan Ramadan Idul Adha tahun ini. Oh, karena 100 hari ya, jadi ini Ramadan sama Idul Adha kayaknya. Sebagai momen terlahir kembali untuk transformasi hati. Dan tentang Al-Hikam, kita akan baca mulai besok. Totalnya ada 200 sekian hikmah, dan normalnya kita habiskan dalam waktu 3 bulan, 100 hari. Nah, kita mulai Ramadan ini, kita awali hikmah-hikmahnya, kita baca besok ayo. Atau kita buka dengan satu hikmah aja ini. Hikmah yang pertama. Hikmah yang pertama ini ya. Min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur roja'i inda wujudiz zalal. One of the sign of relying on one's own deed is the loss of hope when a downfall occurs. Sebagian tanda bahwa seseorang itu bersandar pada kekuatan amal usahanya, tidak pada rahmat Allah, yaitu berkurangnya pengharapan terhadap rahmat Allah ketika terjadi dia terjatuh dalam suatu dosa. Saya ulang lagi ya. Coba teman-teman perhatikan nih.
Ini penting ini, ketika kita habis berbuat dosa ini ya. Sebagian tanda bahwa orang itu bersandar pada amalnya, bukan bersandar pada rahmat Allah adalah ketika dia habis berbuat dosa, dia jadi putus asa dari rahmatnya Allah. Zahirnya syariat menyuruh kita berusaha beramal. Sedang hakikat syariat melarang kita menyandarkan diri pada amal usaha itu. Supaya tetap bersandar pada karunia dan rahmatnya Allah. Makanya ada doa la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk mengelakkan diri dari dosa dan tidak ada kekuatan untuk berbuat kebaikan kecuali dengan bantuan pertolongan dan rahmat dari Allah semata. Makanya kalau orang itu hanya berharap pada amalnya, ya jadinya begitu. Ketika dia bisa berbuat dosa, dia putus asa dari rahmatnya Allah. Tapi kalau kita hanya bersandar pada rahmatnya Allah, bahkan ketika kita bisa berbuat dosa pun, kita masih tidak putus asa dari rahmatnya Allah. Maka di sini dikutipkan satu ayat yang menjadi ayat favorit saya. Ini ayat yang sering saya baca pendek banget kalau lagi sholat gitu ya. Surat Yunus ayat 59. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah hanya karena nikmat karunia Allah lah kita boleh berharap dan bergembira. Karena itu lebih baik dibanding apapun yang sedang kita usahakan. Jadi kalau habis beramal, jangan bersandar pada amalnya. Kita hanya berharap pada rahmatnya Allah. Sedang bersandar pada amal usaha itu berarti lupa pada karunia rahmat Allah yang memberi taufik hidayah pada kita, yang akhirnya membuat kita jadi merasa ujub, merasa diri hebat, dan itulah penyakitnya iblis yang dia bilang ana khairum minhu. Jadi iblis itu seniornya para malaikat. Lucifer is God's favorite angel katanya begitu. Justru karena dia nggak pernah berbuat dosa, karena dia sangat taat sama Allah, akhirnya timbul ujub, timbul kesombongan pada dirinya, sehingga begitu melihat Nabi Adam, dia ngeremehkan. Dan jadilah dia masuk ke dosa yang sangat besar, yaitu kesombongan. Atau terjadi pada Korun. Korun ini umatnya Nabi Musa yang kaya raya, kemudian ditenggelamkan sama Allah bersama hartanya, sehingga jadilah harta karun. Harta karun dari harta korun. Innama utituhu ala ilmin indi. Sumbernya korun bilang sesungguhnya aku mendapat kekayaan ini karena ilmuku sendiri. Ini surat Al-Qasas ayat 78. Jadi jangan sampai kita kayak iblis atau kayak korun bersandar pada amal kita. Apabila kita dilarang menyekutukan Allah dengan berhala, batu, kayu, pohon, binatang, dan manusia, maka janganlah menyekutukan Allah dengan kekuatan kita sendiri. Seolah-olah merasa sudah cukup kuat dengan berdiri sendiri tanpa pertolongan Allah, tanpa rahmat, taufik, hidayah, dan karunia-Nya. Sedangkan kita harusnya mengikuti teladan Nabi Sulaiman, bukan Korun. Ini sama-sama orang kaya ini. Korun nganggap ini harta karena saya hebat. Nabi Sulaiman nggak begitu. Nabi Sulaiman ketika mendapat nikmat karunia dari Allah, ketika bisa memindahkan istana Ratu Bilqis, doa beliau adalah hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Surat An-Naml ayat 40. Beliau bersabda bahwa ini semua karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur. Barang siapa yang bersyukur, dia bersyukur dirinya sendiri. Dan siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji, Maha Mulia. Jadi pelajaran pertama Al-Hikam, Bapak Ibu, adalah kita harus selalu bersandar pada rahmatnya Allah. Bahkan kalaupun kita habis berbuat dosa pun, kita nggak boleh putus asa dari rahmatnya Allah. Begitu Bapak Ibu, eh, udah 1 jam ini pas ya. Kita mulai setengah 1, saya setengah 2.
Pas ya. Kita lagi besok insya Allah dengan surat Yusuf dan Al-Hikam hikmah yang kedua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ini teman-teman saya juga ngaji di sini ya Pak Ibu, di mana? Di kantor. Jadi kalau udah jam setengah satu sampai setengah dua, Anda jangan WA mereka dulu, biar mereka bisa konsentrasi ngaji. Karena mumpung Ramadan ini. Terima kasih, sampai ketemu besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma